Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Nah teman-teman, di sini video ini adalah fase baru dari Jiwa 22. Ini ada fase di mana ada satu poin yang hasil kemarin. Sekarang saya akan membuat fokus baru lagi adalah Jiwa 22 Adventure. Adventure-nya gimana? Simak setelah yang satu ini. Bicara tentang menakutkan, Mas. Saya dengar Anda punya bisnis ya yang berhubungan dengan itu. Ya, saya ngomong bisnis atau usaha atau apa nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Tapi yang jelas teman-teman di sini kita sekarang ini juga berkolaborasi dengan channelnya beliau yang berhubungan, yang membahas juga berhubungan dengan bisnis yang berkaitan dengan sejarah masa lalu atau yang berkaitan dengan, saya bisa menyebut dinamisme nggak ya? Enggak, lebih ke misteri dan sejarah. Sebenarnya lebih ke situ sih, misteri sejarah itu lebih enak di situ lah. Nama channelnya apa, Mas? Jiwa 22. Jiwa 22. Ya, jadi coba nanti setelah ini bisa dicek apa saja ini di situ. Tapi saya tidak akan membahas detail yang di situ ya. Saya akan membahas detail tentang bisnis beliau yang baru-baru ini dia jalankan. Apa sih sebenarnya? Ya, mungkin Mas Pur bisa cerita Mas apa saja. Ada yang Ya, sudah ada ya. bisa selain yang belum dari luar sana. Jadi gini Mas Yosi, kita flashback, kita udah lama kan. Terus saya akhirnya setelah di Jakarta sekian, udah lama di Jakarta. November ini saya balik ke Jogja karena ya nggak tahu ini misi sama bukannya, cuman saya tiba-tiba Oktober kemarin 2023 dapat kayak gambaran, ntar aku bikin bisnis yang ini lah, bisnis sebenarnya bisnis menyenangkan, wisata sebenarnya, bukan sesuatu yang menakutkan gitu, bukan yang mengerikan lah. Ini lebih kita bisnis wisata, bisnis trip, jalan-jalan. Cuman kepikirnya adalah kenapa tidak bikin jalan-jalan yang unik. Kalau kita bicara di Jogja, kita ke Parangtritis atau ke Prambanan atau ke candi yang lain atau tempat wisata Gunung Kidul, itu sudah banyak yang menjalankan. Dalam artian itu marketnya memang besar, tapi pemainnya juga sangat banyak. Betul. Itu otomatis kalau saya nyemplung di situ agak susah karena memang banyak sekali pemain. Terpikir adalah karena ini berkaitan dengan channel saya yang membahas misteri, mistis, sejarah dan sejarah. Tiba-tiba terpikir kenapa tidak wisata ke tempat-tempat yang notabene tanda petik itu mistis. Iya. Mistis. Jadi wisata di tempat-tempat mistis. Yes. Yang tentu saja nanti akan mengulik ada apa aja sih? Ada apa sih di situ? Mistisnya apa sebenarnya itu? Karena saya melihat di situ karena apa adalah banyak orang yang penasaran dengan hal mistis. Walau bisa atau tidak bisa melihat gaib, tapi banyak orang penasaran. Iya. Itu hal yang selalu dicari ya. Itu yang dicari. Ya. Itu berdasarkan survei saya juga. Saya sebelum menjalankan ini saya survei dulu. Ada mungkin kalau kita orang-orang main di YouTube kita melihat viewernya yang paling banyak apa sih? Iya benar. Itu aja karena berdasarkan ketertarikan di situ mengenai mistis, mengenai sejarah banyak. Iya. Berarti korelasinya dengan hal semacam itu ya. Iya. Kok kemudian bisa dibawa ke tour? Karena gini, mungkin teman-teman di sini kan juga banyak kita mengangkat tentang tour ya. Tentang berita-berita tentang tour, tempat wisata, bahkan berita-berita yang berkorelasikan dengan masalah-masalah event atau wahana gitu ya. Tapi mungkin mereka penasaran baru kali ini kok ada, kok kemudian bisa. Nah itu latar belakangnya apa Mas?
Nah, latar belakangnya satu yang tadi punya orang tadi. Iya. Kedua karena ini yang saya garap pertama adalah pesugihan. Oh. Lokasi pesugihan itu karena Iya. orang memang tidak mencari ya. Ada beberapa orang yang tidak mencari pesugihan tapi tertarik. Tempatnya seperti apa sih? Oh, Bagaimana di curious situ? ya. Jadi Nah, penasaran ya. lebih memfasilitasi rasa penasaran lah gampangnya di Ya, sini. ya, ya. Di sana juga menghindari untuk ritual itu yang saya hindari. Iya. Oh, berarti kalau begitu, kalau ada pertanyaan ini dari teman-teman di sini, kalau ikut tur ini, berarti kita nanti akan dapat pesugihan, bukan semacam itu ya? Bukan, tapi Oh. lebih mengedukasi karena kerjasama dengan juru kuncinya juga. Oh. Kita, di sana nanti akan dijelaskan kepada juru kuncinya. Oh. Bagaimananya dan rata-rata juru kunci juga menyarankan lebih baik tidak itu aja. Jadi kalau penasaran tempatnya seperti apa, bagaimana sejarah, yang penting adalah sejarahnya kenapa tempat itu bisa menjadi lokasi. Itu sih intinya karena jiwa dua-dua itu kan misteri dan sejarah. Misterinya kita dapat, sejarahnya kita dapat. Oh iya. Jadi sekali jalan dua hal bisa kita Iya. dapat. Nah, lalu Mas, konsep semacam itu yang kemudian Mas Pur ini menjadikan itu menjadi sebuah salah satu apa ya namanya konsep tour ya. Itu apakah akan dikombinasikan dengan konsep tour yang lain atau memang berdiri satu paket itu hanya masuk ke ranah misalnya untuk pesugihan terus 2 hari misalnya pesugihan terus atau bagaimana? Nah, ini ada dua. Pesugihan itu ada 2 paket. Satu hari itu kita mengunjungi 3 tempat karena memang lokasinya jauh ya. Oh, begitu. Lokasinya nggak di Jogja tapi kita di Jawa Tengah, di Sragen, di Klaten, di di Wonogiri. Dan itu jalannya jauh itu habis dalam sehari. Tapi ada yang paket kedua adalah kita menginap. Oh iya. Menginap itu nanti kita ada satu tempat yang sebenarnya bukan tempat pesugihan, tapi tempat legendaris, terutama dikenal buat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oh. Itu adalah tempat semedinya Panembahan Senopati. Oh, berarti ini berkaitan dengan sejarah ini. Sejarah juga, berkaitan dengan sejarah dan lebih ke spiritual kalau yang Iya. itu Oh, sih. begitu. Ada juga paket yang kita menyusuri garis imajiner Jogja yang terkenal dari Merapi sampai di Parangkusumo, tapi bukan di Merapinya, nanti ada di satu titik tertentu yang memang kalau kita lurus terus kita nyampe di Bukit Dukuh. Oh, berarti garis imajiner itu ya? Garis imajiner. Ya. Ada lagi satu paket yang kita menghargai sejarah Lasem. Jadi paketnya nginep semalam di Lasem. Lasem itu daerah mana ini? Lasem itu Rembang. Oh, daerah secara Rembang. ya secara sejarah itu sangat kuat sejarahnya dari sini. Ya. Jadi pemirsa Disinius ada beberapa macam paket nih. Tapi mungkin yang pertama ini masih berkisar di Jawa Tengah di ya Mas. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah di Jadi di Rembang, Wonogiri, Jogja, sama satu lagi Klaten ya Mas. ya ada Klaten. Dan Itu satu paket ya? satu paket dan nanti juga ada wisata kita. Ya ini lebih ke religi sih nanti. Tapi ini saya baru share tempatnya di mana saja itu sama. Satu lagi kita akan menyusuri jejak Joko Tingkir. Jejak Joko Tingkir. Jejak Joko Tingkir. Tapi bukan lagu gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Jejak Joko Tingkir dari dia kecil di mana sampai dia menjadi raja di mana sampai dimakamkannya di mana, itu ada satu trik khusus untuk jejak Joko Tingkir. Oh iya, berarti teman-teman atau pemirsa di sini mungkin bisa menjadi perhatian bagi anda-anda yang tertarik untuk melihat sejarah, melihat hal yang mistis. Sekali lagi, ini beliau membahas ini dan mengemas ini itu dengan konsep tour. Yang namanya tour, sekali lagi teman-teman atau pemirsa di sini, tour itu kan menyenangkan. Ya, benar.
beliau men-set itu secara menyenangkan. Oh ya, satu lagi Mas, ketika bicara pesugihan, nanti ke lokasinya itu akan malam-malam terus akan bersentuhan dengan hal-hal yang kayak gitu atau siang hari itu? Oh, gini, saya udah mikir bahwa bagaimana enaknya tur ini ya, dan menyenangkannya dari mana. Kalau malam itu akan banyak hal lain. Tanda petiknya nanti banyak entitas yang lain, atau nanti yang niatnya mau tur jadi malah jadi kesugihan. Untuk mencegah itu adalah kita start itu pagi sampai ya mungkin jam 6 itu akan kembali lagi ke Jogja. Jadi untuk menghindari hal itu, kita sekedar menunjukkan di siang hari kita kelihatannya, oh ini siang hari, oh ini lokasi secara real seperti ini. Jangan sampai nanti kalau kita bawanya malam itu turnya jadi tur mistis yang horor lah biasanya. Tapi kalau siang biar di tengah kuburan, kalau siang-siang kita juga nggak akan takut kan. Jadi ini mistis yang menyenangkan. Ya, mungkin juga membuat apa ya namanya lebih safe juga kan bagi peserta itu ya. Iya benar, bagi peserta lebih safe. Kalau siang juga ada juru kuncinya yang akan menjaga, dalam artian dia akan membackup kita. Kalau malam hari pas juru kuncinya nggak ada, saya kerepotan. Tiba-tiba kesurupan atau apa, itu repot banget kan jadi. Ya, jadi yang jelas pemirsa serius, yang jelas teman saya ini bergerak di bidang industri apa namanya, yang bisa dikatakan mirip ke tour and travel, tapi khusus bicaranya adalah bicara hal yang mistis, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat peninggalan lah semacam itu. Nah, kalau Anda pengen tahu lebih detail latar belakangnya Mas Pur ini, bisa coba cek di channel beliau, yaitu di mana Mas? Jiwa 22. Apa saja sih yang dibahas? Bisa cek di sana, sehingga nanti kalau Anda pengen tahu lebih detail tentang masalah ini, bisa ada deskripsi, ada ya di deskripsi ada. Bisa kontak atau mungkin bisa via apa ya namanya, bertanya di channel bisa ya Mas? Bisa. Dan ada satu lagi paket yang fleksibel, dalam artian Anda mau kemana, tempat-tempat seperti itu saya pasti survei dulu aman atau tidak. Ayo kita ke sana. Ya. Dengan harga yang berbeda, karena Anda mau kemana, teman-teman mau kemana, kita set survei dulu, oke segala macam. Kalau memang ada kuncinya, saya harus ke sana dulu, minta izin keluar, karena tempat seperti itu kan nggak bisa kita datang seenaknya kayak tempat wisata nggak bisa. Betul. Harus ada, kalau orang Jawa unggah-ungguhnya, keluar ngomong dulu kalau memang. Dan syarat-syaratnya tentu saja juru kuncinya baik, tidak masalah, tapi harus dipatuhi 1, 2, 3, 4-nya nanti akan kita sampaikan. Ini loh, kalau memang siap untuk mematuhi 1, 2, 3, 4 ya kita jalan. Kalau memang tidak ya sudah, dengan terpaksa akan saya tolak. Itu sih bukan karena sombong nggak butuh duit ya. Tapi kan lebih kita mau masuk rumah orang, kita harus tahu aturannya, itu aja sih. Yang jelas kan di porsi ini kan Mas Pur mungkin menyuguhkan sebuah apa ya namanya, sebuah pengalaman yang itu jarang dilihatkan ya. Sebuah pengalaman yang Sugeng siang. Pun biasake. Mas. Sugeng siang. Nggih. Pun biasake. Jadi ada iklan lewat ya, kembali lagi Mas. Masalah tadi ya, satu paket ada Mas Pur bilang ada satu paket wisata semacam bisnis ya. Satu paketnya itu berapa orang Mas kalau bisa? Satu paketnya itu saya batasi cuma 4.
Oh, 4 orang. Itu ada alasannya ya? Ada. Alasannya adalah kalau terlalu banyak, misalnya kayak trip yang biasanya ada 10-15 orang, itu jujur saya kerepotan karena itu adalah tempat yang pingit ya, kalau orang Jawa bilang pingit. Nanti kalau terlalu banyak saya tidak bisa mengontrol. Kalau ada hal-hal lain yang terjadi juga berat juga. Misal membutuhkan treatment khusus ya? Treatment khusus, misal tiba-tiba karena itu nggak boleh ini, nggak boleh ini, tiba-tiba ada yang melanggar, terus ya itulah yang berkaitan dengan mistis, itu akan lebih kerepotan. Tapi kalau dengan 4 itu akan lebih enak untuk memberitahu nggak boleh gini, nggak boleh gini, dan lebih enak mengontrolnya. Kalau ya cuma sedikit, bahkan 2 pun juga kita layani. 1 kita layani, 2 tapi maksimal 4. Tapi kalau 1 dan 2 itu pasti dengan yang berbeda. rate berbeda karena ya kita menyesuaikan dengan biaya operasional itu sih. Jadi simple sebenarnya ya, di sini mengagendakan itu simple. Anda pengen kemana bisa nanti di jalannya apa mas? Jiwa tua nanti tanya di situ. Mas kalau misalnya saya mau kesini bisa nggak? Silakan menghubungi, terbuka ya mas ya. Terbuka ya. Nah, nanti tinggal ada follow up dari tim yang kemudian akan saya total di sini sekian orang untuk sekian, akan ada semacam itu. Tetapi yang open paket sudah ada ya, dan sudah ada paketnya tujuannya berapa. Saya simpan dulu rate-nya ya mas. Ya. Karena gini, karena ada beberapa lagi yang nanti saya mau coba ngulik ya. Tapi pada dasarnya teman-teman di sini ini akan menjadi pembeda atau suatu hal yang berbeda, khususnya di channel Disinius ya. Anda tidak akan menemukan hal yang semacam ini ya. Di channel ini, saya nggak tahu di channel lain, tapi untuk tour yang semacam ini ya, inilah saatnya Anda mungkin akan lebih detail. Atau nanti kalau misalnya mau, Anda bisa tanya-tanya dulu di komen di sini ya, komen di channel ini, di video ini, di konten ini akan saya teruskan ke Mas Pur. Jadi ya, ada pertanyaan apa nanti bisa ya. Tapi yang jelas satu hal, ini bersifat terbuka, ini bersifat menyenangkan, bukan terus bayangannya masuk rumah hantu gitu, enggak semacam itu ya, enggak semacam itu, karena yang kita ngulik adalah sejarah. Ya, lebih ke sejarahnya ya, mas. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, mas, saya mau nanya ini mas. Nanti mereka akan mendapatkan apa saja di trip ini mas? 1, kedua, mereka apakah harus mikir masalah kendaraan, apa harus mikir masalah driver atau bagaimana? Oke, kalau yang itu yang pasti akomodasi. Dengan paket itu akomodasi yang pasti, kendaraan, sopir, semuanya sudah tidak perlu mikir. Hanya ya kita nanti ketemu di titik kumpul mana, kita berangkat bareng. Oke, teknis ya? Teknisnya seperti itu. Dan di sana pasti kan ada juga makan siang, pasti ada. Makan siangnya pasti ada. Kita makan siang, kalau kita yang Sugian itu nanti kita makan siangnya itu ada di daerah Wonogiri. Nanti dari setelah kita trip 3 tempat gitu kita akan makan, karena perjalanannya dari pertama mungkin dari Klaten dulu, baru ke Sragen, kita baru ke Wonogiri. Setelah Wonogiri kita nanti baru makan sekalian, karena kita kejar waktu. Trip ini kejar waktu ya. kejar waktu, jangan sampai sore ya, maghrib atau apa kita baru nyampe, kita nggak bisa, karena itu kalau buat orang Jawa maghrib itu kan sudah ini kan. Sebisa mungkin kalau masih ada matahari udah selesai semua kita makan, baru kita nanti pulang. Nah pulangnya itu bisa kita mampir, nanti ada sekalian pulang kalau memang waktunya memungkinkan, kita bisa istirahat di sana di tempat makan. Ya jelas semua sudah ada yang ngatur ya mas? Sudah, jadi gampangnya tinggal duduk lah ya. Tinggal duduk sampai di sana juga sudah ada yang memandu. Jadi juru kuncinya memandu, menjelaskan juga sejarahnya segala macam, baru nanti kita
pulang itu aja. Cuman ya itu tadi niat kita apa sih wisata. Kalau tiba-tiba ada yang pengen kepengen pesugihan itu silakan sendiri, terserah ya, tapi di luar paket. Di luar paket lah dalam artian lebih baik kalau lebih baik sana sendirian lah. Berkaitan dengan tadi Mas, satu paket itu ya, berarti sudah termasuk semua itu ya, sudah intinya sudah termasuk semua. Nah, berarti yang jelas mungkin bisa saya informasikan juga ke para pemirsa di sini. Ini jadwalnya straight, jadi benar-benar Anda harus tahu dulu, Anda harus paham dulu dengan kondisinya, dan mungkin nanti akan ada pemberitahuan dari tim. Tapi yang jelas Anda harus latar belakangnya harus tahu dulu. Untuk masalah misalnya mau tujuan kemana itu mereka bisa cari informasi via YouTube, itu ada ya Mas? Ada di YouTube ada, nanti lebih ini ke YouTube sih. Nanti siswa ada nomor telepon juga bisa bertanya pakai WA, mekanismenya seperti apa. Baik, jadi proses semacam itu ya. Nanti teknisnya mungkin bisa dilanjut. Nah ini harus ada, mungkin ditunggu-tunggu. Itu rate berapa sih Mas? Nah rate-nya berapa? Rate berapa? Terus apa yang mereka dapatkan nanti didapatkan? Terus misalnya nanti katakanlah ada yang Mas ada 8 orang ini yang mau ikut, itu kira-kira gimana ya? Dan itu satu keluarga atau mungkin satu komunitas, apakah tetap melayani atau harus dibagi per beda trip atau bagaimana? Baik, kalau rate-nya itu adalah per orang 1 juta. 1 juta ya? 1 juta. Memang kalau lihat tuh terlalu mahal, tapi sebenarnya tidak. Karena gini, kita ke sana itu kalau cuman datang kan kita juga harus memberi rezeki ke orang sekitar. Dalam artian kalau di satu tempat itu misal ada orang yang menjual kembang sebagai sarana, sebenarnya sarana, bukan kita sarana untuk ritual pesugihan, enggak, cuman kembang ini adalah kita menghormati entitas yang ada di sana, seperti kita datang membawa oleh-oleh atau apa, itu kembang yang pasti. Dan karena narasumber di sana adalah juru kunci, otomatis kita juga harus memberi sesuatunya ke juru kunci. Itu yang penting kan juru kunci. Kita nanti berapa tempat, nanti tiap juru kunci ya kita kasih ada di situ kan. Terus itu juga termasuk makan, karena apa tujuannya adalah saya itu mau memberi rezeki di orang-orang sekitarnya. Sebenarnya dari satu tempat rezekinya buat siapa kita bagi, satu tempat kita bagi. Jadi konsepnya juga berbagi. Kita konsepnya adalah berbagi, karena ya misal kita mau datang yang jual kembang misalnya, kita mau datang sekian orang, ada nggak kembang, tolong disiapkan. Kalau tidak sebelumnya itu sudah ada konfirmasi ya? Sudah ada konfirmasi. Dan misal mau makan di mana, misal saya nggak suka makan yang di tempat itu, oke, kita nanti mau makannya di mana, misal di salah satu tempat pesugihan itu, ya saya akan memesan ke tempat itu juga, karena biar sama-sama enak, biar semua orang bisa menerima. Karena tidak mau konsepnya adalah kita selonang-selonong, kita nggak memberi rezeki kepada yang orang-orang yang berkaitan di situ. Nah, pertanyaan kedua tadi, kalau misal 8 orang, apakah bisa? 8 orang ini kalau komunitas saya masih bisa. Dalam artian komunitas ini kan kita bisa kasih tahu, ini loh sebetulnya ini mau 8 orang jalan tidak masalah buat saya. Tapi kalau 8 orang ini tidak saling mengenal, itu terpaksa saya tolak. Bukan saya menolak rezeki, tapi ini lebih untuk kenyamanan bersama sih. Itu bukan karena sombong nggak mau menerima, enggak. Kalau memang berdelapan, oke, yang 4 besok itu kita bagi per hari itu cuma 4 beda sama yang lasem kita memang paling tidak 10 orang kita jalan, karena
asem itu menurut saya masih aman karena kita mengunjungi tempat-tempat yang wisata klasik atau di asem ya. Kalaupun garis imajiner itu juga bisa juga berdelapan bisa, bahkan bersepuluh bisa. Tapi yang garis imajiner ini saya pesan adalah yang penting fisik kita kuat. Fisik ya. Fisik kita kuat. Jangan sampai kalau fisik kita nggak kuat di satu tempat kita nggak bisa sampai ujungnya. Ya. Cuma nunggu di bawah itu kan buang-buang. Ya. Yang saya pastikan nanti adalah fisik kuat atau tidak. Baik, berarti tadi sudah terjawab ya, misalnya di 8 orang itu nanti tetap dibagi 2 ya Mas ya prosesnya. Kalau kita saling mengenal, ya. akan saya bagi. Oke, nah terus untuk rate itu nanti maksimal pembayaran setelah acara atau sebelum acara atau bagaimana? Setidaknya Biasanya ada fee booking dulu. Fee booking atau langsung bayar tidak masalah. Tapi H-3 itu sudah harus lunas. Ya. Karena gini teman-teman, bukan apa-apa ya. Karena H-3 itu kalau semua sudah lunas atau apa kita bisa memastikan sebenarnya. Ya. Pasti ikut. Ya. Itu pasti ikut. Ya. Kalau masih nanti ya kita tidak mungkin ada yang satu slot ini 1 kosong nih. Iya. Ya saya bisa menggantikan ke orang lain. Tapi kan ada sering mengenal ya. Nah, ya akan saya gantikan dengan orang lain. Setidaknya tempat ini sudah terisi gitu. Jadi bukan karena gimana ya karena ada orang yang sombong atau apa enggak. Cuman H-3 itu menentukan itu harus semua masuk. Karena ini berkaitan dengan kita harus sewa kendaraan dan driver gitu, ya semuanya nyaman. Dan juga mungkin di lokasi ya Mas ya. Ya, saya memastikan di lokasi mau datang sekian orang, tolong disiapkan, itu aja sih sebetulnya. Ya, jadi pemirsa setelah ini kita tadi mengulik ya gambarannya kayak apa, paling tidak ada gambaran detail lah. Jika Anda ingin tertarik dengan konsep tour ya semacam ini, bisa nanti kontak ke beliau channelnya Jiwa Tua 2. Sekali lagi Jiwa Tua 2 ya. Atau mungkin bisa cari informasi di mana lagi Mas? Di ayotamasya.com. Oh, di situ ada www.ayotamasya.com. Di situ ada, dan kalau web eksklusif di situ ya. Oh iya, oke. Eksklusif di situ. Jadi saya Jiwa Tua 2 Adventure ini nggak ada di web manapun, ya. Cuma ada di web situ. Oh iya, bagi pemirsa dan juga mungkin bagi teman-teman yang lain ya. Jangan lupa konsep ini Anda bisa tahu lebih detail yaitu di website www.ayotamasya.com. pakai sia ya tamasya.com. SIA. Nanti muncul di situ ya gambarnya. Yes. Nah, baik. Dan terakhir Mas, kemudian nanti kalau ada beberapa dari mereka yang ingin tahu lebih lanjut atau mungkin tidak berkaitan dengan sekian itu, nanti ada apa ya namanya, ada waktu atau ada bisa dijadwalkan itu ngobrol dengan Mas Pur nggak ya? Bisa. Kita misal pengen sejarah apa ya yang tidak konvensional itu misal kita bisa diskusi, misal ketertarikan saya mau kesini loh karena apa ya, karena mencari sesuatunya bukan pesugihan, bukan kaya, cuma sesuatu karena kita bicara mistis. Ada yang saya pengen ke satu tempat tapi saya nggak tahu tempatnya di mana, nanti saya akan mengusahakan ayo kita ke sana apa yang dicari ya, mari kita cari bersama-sama. Jadi simpel sebenarnya teman-teman. Paling tidak beliau ini menjembatani atau ya, menghubungkan lah dari sebuah dunia yang mungkin tidak punya yang musik itu ya, karena dengan dari mungkin pikirannya adalah menakutkan. Sekali lagi ini hal yang menyenangkan dan Anda akan bisa dapatkan di ada pesan-pesan lain Mas? Ini satu lagi, misal ada yang berkaitan dengan
Oh ya, satu lagi nanti kalau memang trip itu selesai, kita capek segala macam, kita menyediakan juga tukang pijit. Wah, ini menarik. Tukang pijit yang berkaitan, mau bicara pijit metafisika bisa, ini bisa, itu ada, tapi dengan tarif sendiri ya. Iya, iya. Di luarnya tadi ya. Di luarnya tadi itu ada. Terus misal kita mau ke tempat mana nih, yang di luar trip itu, di luar paket itu, mau apa? Ya pasti jangan yang aneh-aneh. Iya. Menulis sesuatu sejarah atau apa, kita juga mengusahakan ada satu tim lagi yang berkaitan dengan metafisika ada. Jadi kita didampingi oleh tim kita, bisa nanti ada satu orang yang ikut di situ, nanti dia akan bisa berusaha menjelaskan apa sih di situ dari sisi metafisika. Ya. Saya dari sisi logika menjelaskan, nanti ada tim yang menjelaskan dari sisi metafisika. Jadi kita ada berdua, logika dan metafisika. Wah, paket lengkap ini. Tentu saja jangan dilewatkan kesempatan ini. Segera aja cek di channel YouTube-nya Jiwa 22 atau mungkin searching www.ayutamasya.com dari Tamasya. ya. Atau mungkin ketika tertarik dengan video ini, mau tanya-tanya bisa tanya di komen di bawah. Nanti akan saya teruskan ke Mas Pur. Yes, benar. Gitu Mas Pur, gambarannya itu ini dunia yang baru baik bagi saya dan juga mungkin bagi pemirsa ya Sinus. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, kita bisa sharing di sini dan Mas Pur juga bisa sharing tentang programnya dan paketnya. Satu lagi jangan lupa coba paketnya sebelum Anda menyesal, karena ini yang dibawa dengan sesuatu yang menyenangkan. Baik teman-teman, tadi biasanya saya ngomong sama, saya mau wawancarai orang, kan saya diwawancarai tadi, tapi menjelaskan adalah satu langkah baru dari Jiwa 22 adalah kita ke langkah Jiwa 22 Adventure. Tadi apa sih Jiwa 22 Adventure? Tadi saya sudah jelaskan dengan saya diwawancara dari DC News tadi, dan eksklusif nanti paket Jiwa 22 Adventure ada di ayotamasya.com, www.ayotamasya.com. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22 dan salam.